Oke Mas, seperti apa sih kronologis dari kan kabarnya tengah menangani kasus yang Icang ya, yang dicongkel matanya itu. Seperti apa sih Ya, sebenarnya kita kronologis? kantor Para Tabas, kantor Teguh Margono dan kawan-kawan semua saat ini lagi diberi kuasa untuk mendampingan membela Icang yang dicungkil matanya ya di Gunung Putri oleh Omen dan istrinya. Keterkaitannya bahwa ini adalah perlakuan yang ala PKI yang kejam, yang mungkin tidak mengakibatkan kematian nyawa tapi lebih mematikan. Artinya dibunuh dulu kemudian hidup lagi ini orang. Kenapa saya ilustrasikan seperti itu? Karena ini menyangkut mata, penglihatan. Ya, kalau sudah orang sampai ingin membutakan matanya itu dia bukan hanya ingin mematikan, ingin membuat hidup hancur dan melukai, menyakiti hati seluruh manusia di dunia dengan kebutaan itu. Karena kalau kisah hukum Islam itu kalau mati harus dibalas dengan kematian. Ya harusnya kalau buta harus dibalas buta gitu. Bukan hanya penjara yang ringan dihadapi oleh Omen ini, tapi Omen harus mengalami kebutaan juga gitu. Kemudian tidak menutup kemungkinan satu saat nanti Omen ini akan dimaafkan, kemudian dibalas lagi, dibutain lagi. Itulah hukum orang yang membutakan manusia. Karena ini adalah merupakan panca indera yang dikejar, yang orang dalam keadaan tidak berdaya, tapi Omen memukul. Berniat membunuh dan mencukil mata, dan itu pun direkam. Rekaman itu ada. Bisa bayangkan jika anak atau keluarga kita diperlakukan seperti itu. Orang yang awalnya dapat melihat, tapi ternyata saya nggak bisa ngapa-ngapain. Menjadi orang yang dirawat dan merepotkan semua orang. Ini yang dilakukan. Kalau mereka hanya di penjara, hanya di santai-santai mungkin ketawa-ketawa. Tapi Icang yang merupakan tulang punggung keluarga, orang yang berhijrah dari anak banker yang bertato, kemudian ingin hijrah menjadi ustadz, kemudian mendapat perlakuan, mendapat kecelakaan yang tidak disangkanya. Saya menasihati kepada Icang agar tabah tegar. Artinya, walaupun matamu tidak melihat, tapi banyak yang melihat dan memandangmu. Walaupun kamu tidak minta tolong, tapi banyak yang orang akan menolong dan membantumu. Walaupun tanganmu tidak meminta, tapi banyak tangan-tangan mengejar untuk membantu. Saya Para Tabas, pengacara Icang, janji akan bantu Icang dan membantu kaum yang lemah untuk memperjuangkan hak, untuk melawan para penzolim, para penganiaya dan para pembunuh yang mengorbankan, yang menghilangkan hak-hak kehidupan dalam bentuk mata, tidak melihat. Oleh karena itu, saya mengajak Icang untuk bagaimana caranya bisa mendapat rumah, membeli rumah juga dengan cara-cara dapatnya rezeki. Ya kalau teman-teman yang ada rezeki silahkan bantu, saya juga akan membantu. Kemudian mungkin saya menyarankan dia aktif di bidang TikToker, kemudian menjual secara online, walaupun memiliki asisten, tapi cobalah ini untuk jangka panjang ya. Tapi seandainya sekarang, itulah yang dihadapi kenyataan bagaimana dia berjuang dan bagaimana pelaku dihukum seberat-berat mungkin dan setinggi-tinggi mungkin. Oke, tapi Mas awalnya itu seperti apa sih Mas sampai terjadi pencongkelan itu? Intinya sih ada perkumpulan, kemudian istrinya mengenal Icang, kemudian istrinya sempat salaman, terpegang tangan, cemburu, langsung dipukul, langsung dicungkil mata, itu tidak ada perlawanan. Tidak pernah Icang ini memukul istri orang pakai botol. Buat apa perempuan dipukul? Orang kalau sudah dipukul duluan tidak berdaya, tidak punya kesempatan untuk memukul kepala. Kalau mereka ada membuat satu laporan pura-pura seolah membalas dendam, kenapa dia lari? Kalau memang istrimu dipukul, istrimu dianiaya, kau bunuh orang pun tidak usah lari, serahkan, gentle dong. Ini lari kan, dibuatlah rekayasa cerita seolah-olah Icang memulai semua ini. Padahal Icang tidak melakukan itu. Mereka telah merusak, membunuh dan mematikan mata daripada Icang. Tapi ini mereka hanya berdua aja pelakunya, suami istri atau Saya ada? belum tahu intinya berapa orang yang terlibat di situ, karena yang di rekaman yang terbukti mencolok mata saja. Oke, sampai sejauh ini perkembangan dari Icang sendiri gimana Mas? Sudah ditangkap si Omen, sudah di penjara, dan kalau bisa sekalian dengan istrinya Omen juga sekalian sebagai pemicu dibutakannya matanya Icang. Kalau dia tidak merasa mengenal Icang, tidak akan terjadi kejadian yang mengakibatkan hilangnya dua mata. Bola mata Icang hancur, pecah dan tidak bisa berfungsi dua-duanya. Artinya dari pihak sebagai pengacara kuasa hukumnya apa sih yang akan langkah apa yang akan dilakukan? Langkah kita adalah membuat penyembuhan buat Icang, kemudian membuat
pengawasan dan meminta supaya semua pelaku yang terlibat termasuk istrinya jadikan tersangka dalam perkara ini. Jangan hanya Omen sendiri doang. Mhm. Oke, tapi kalau misalnya masalah seperti ini gimana sih Mas? Memang sudah tidak bisa apa namanya? Dewan operasi, Oh, donor, nggak bisa lagi. Nggak bisa. Udah pecah bola itu mati. Ada satu pun sudah pecah ulatnya nggak bisa. Aja memang dua-duanya. Ya kalau kecuali si Omen menggantikan dengan matanya juga belum tentu bisa. Mending sama-sama buta aja gitu. Omen buta, Icang buta kan kira-kira seperti itu. Tapi memang Icang ini seorang sedang mendalami agama atau gimana? Icang itu ya dia mulai proses hijrahnya dengan ingin kembali Ustaz. Terbukti beberapa kali ketemu Ustaz Dery ya dengan kalimat orang suci punya masa lalu, preman punya masa depan. Ya. Oke, makasih Mas. Jadi saya menasihati ya, kalau ada masalah ingat musola ya, jangan ingat masalah. Kamu harus on, jangan no, kamu harus oke, jangan KO. Jangan cari polisi tapi cari solusi. Jangan olah-olah tapi oleh-oleh. Mudah-mudahan kamu adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan. Walaupun matamu tidak lihat, tidak bisa melihat, tapi mungkin dengan mata butamu itu pengasih-pengasih manusia pun akan saling berbagi kasih kepada kamu. Manfaatkanlah, kamu masih bisa jadi hafiz Quran, kamu bisa jadi guru agama, jadi ulama. Bahkan saya beri contoh, Presiden Indonesia juga pernah buta. Walaupun dia tidak bercahaya mata, tapi bercahaya hati dan imannya. Nah, ini membuat mudah-mudahan si Icang bisa semangat. Dan terima kasih buat keluarga Icang, saya adalah bagian dari keluarga kalian. Pokoknya siapa saja orang terjolimin, makhluk manusia yang teraniaya, dan semua manusia memiliki rasa kemanusiaan pasti punya simpatik dan rasa persaudaraan. Bahwa kita adalah sama-sama manusia harus saling mencintai, mengasihi dan tidak saling menganiaya. Oke, makasih.